Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Gimana kabarnya sahabat Islam? Semoga kita diberikan sehat dohir dan batin, yang sakit lekas sembuh, dan semoga kita diberi kelancaran rezeki, serta dipermudah semua urusan kita, tidak lupa pula semoga kita diberi keberkahan umur. Kami di sini akan menerangkan faidah dan manfaat lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, serta hikmah-hikmahnya, yang disertai dengan cerita-cerita yang bisa diambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajari aku suatu amal yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah menjawab, ketika kamu telah melakukan keburukan, maka susullah dengan melakukan kebaikan. Aku bertanya, apakah salah satu kebaikan itu berupa perkataan atau ucapan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, yaitu lafaz la ilaha illallah. Lafaz ini termasuk salah satu kebaikan-kebaikan yang paling baik. Sesuai dengan hadits ini, ada sebuah kisah. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Di tangannya terdapat 7 batu, ia berkata, 7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah, bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Kemudian ia dihisap dan ditetapkan baginya neraka, para malaikat menyeretnya hingga sampai di pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka hingga menghalangi pintu neraka. Karena menghalangi, para malaikat azab pun bersama-sama mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak kuat, kemudian mereka menyeret laki-laki itu ke pintu neraka lain. Tetapi masing-masing pintu neraka dihalang oleh masing-masing batu dari 7 batu itu. Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah arsy, para malaikat berkata, ya Allah, Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini, kami tidak bisa membawanya ke neraka. Allah menjawab, batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hamba-Ku, dan batu itu tidak menyia-nyiakan haknya, lantas bagaimana bisa aku menyia-nyiakan haknya, sedangkan aku menyaksikan kesaksiannya. Kemudian Allah memberikan perintah kepada para malaikat, masukkan ia ke dalam surga, sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para malaikat. Hanya dengan satu kata, bisa selamat dari neraka, yakni lafaz, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terdapat cerita lain yang tidak kalah seru untuk didengarkan, yang akan lebih meyakinkan kita, bahwa lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dahsyat. Diceritakan dari Al-Imam Az-Zahid Sayyidi Al-Mufti, dari ayahnya yakni Al-Mufti, bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau telah mencukupinya dengan nikmat dan rizkimu, tetapi mengapa Engkau menjadikannya di hari kiamat berada di nerakamu? Tanya Nabi Musa dalam munajatnya. Allah menjawab dengan memberinya wahyu, hai Musa, bangunlah dan bercocok tanamlah. Setelah itu Nabi Musa pun melaksanakan isi wahyu yang diperintahkan Allah kepadanya. Nabi Musa menanam tanaman, menyirami dan merawatnya, hingga akhirnya ia memanen dan menggiling hasil tanamannya. Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa yang telah kamu lakukan dengan tanamanmu, hai Musa? Nabi Musa menjawab, aku telah memanen habis ya Allah, apakah kamu tidak meninggalkan sedikit pun tanamanmu? Tanya Allah, hamba meninggalkan sebagian tanaman yang tidak berbuah, jawab Nabi Musa. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memasukkan orang ke dalam neraka yaitu orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nabi Musa bertanya, siapa dia ya Allah? Allah menjawab, orang yang tidak memiliki kebaikan, adalah orang yang enggan mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita jaga lafaz ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya, dengan satu lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita selamat dari neraka, kita selamat dari siksaan Allah. Jadi mari kita jaga baik-baik dan jangan sampai terlepas. Semoga kita dimatikan dalam membawa lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.